Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Novalia. Saya adalah dosen dari program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Buana Perjuangan Karawang. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada prodi Sistem Informasi yaitu Struktur Data, yang mana mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diajarkan pada semester genap yaitu semester 2. Mata kuliah ini juga sesuai dengan rumpun keilmuan saya yaitu analisis dan visualisasi data. Dalam proses perkuliahan, saya selalu menerapkan konsep DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama yaitu delivery. Delivery adalah bagaimana cara saya menjelaskan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat mengerti atau dapat memahami apa yang saya ajarkan. Yang kedua yaitu interaction, di mana interaction ini adalah sesi diskusi atau sesi tanya jawab yang berlangsung selama proses perkuliahan. Yang ketiga assessment. Assessment ini adalah bagaimana cara saya menilai mahasiswa. Penilaian itu bisa dari sikap, keaktifan di kelas, latihan, atau tugas mandiri, atau tugas yang saya berikan dan kegiatan mandiri pada kegiatan tersebut. Deskripsi dari mata kuliah ini mempelajari cara penyusunan dan pengorganisasian data dalam komputer untuk efisiensi dalam pemrosesan. Konsep abstraksi data dibahas untuk menentukan jenis struktur data secara linear maupun non-linear. Struktur data yang sesuai dalam menyelesaikan masalah dengan contoh-contoh permasalahan dari jenis-jenis struktur data tersebut dan praktikum dalam bahasa pemrograman Python yang dilakukan untuk implementasi pada struktur data. Hal yang penting adalah bagaimana memilih dan mengimplementasikan struktur data yang tepat untuk menyelesaikan masalah secara optimal dalam pemrograman, karena struktur data yang baik akan mendukung efisiensi dalam proses pencarian, penyisipan, dan penghapusan. Kemampuan yang diharapkan pada mahasiswa yaitu adalah mampu memahami konsep-konsep struktur data, mampu mengimplementasikan berbagai jenis struktur data, mampu mengimplementasikan mengolah data dengan alat dan teknik dalam pengolahan data. Adapun materi pokok, bahasan dalam struktur data tersebut mengenai linear linked list dan non-linear linked list. Hal tersebut sangat dibutuhkan mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan wawasannya, yang mana tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang cara menyusun dan mengelola data secara efisien, meningkatkan kemampuan dalam memilih struktur data yang tepat untuk berbagai masalah, serta melatih keterampilan dalam mengimplementasikan struktur data tersebut di dalam pemrograman untuk menciptakan solusi yang optimal. Sistem pembelajaran pada mata kuliah struktur data Sistem informasi ini meliputi unsur yang pertama adalah saya sebagai dosen, yaitu saya sebagai dosen pengampu. Yang kedua mahasiswa. Yang ketiga materi setiap minggunya. Yang keempat fasilitas pendukung untuk mempermudah proses perkuliahan ini. Hal yang terpenting yaitu prosedur berinteraksi sehingga dapat mencapai tujuan dalam proses pengajaran tersebut. Metode perkuliahan pada mata kuliah ini di dalam proses perkuliahan yaitu secara offline ataupun luring, mencakup e-kampus sebagai sistem informasi akademik mahasiswa. Yang kedua ada Google Form sebagai wadah upload tugas dari mahasiswa. Kemudian keterkaitan dengan isu-isu yang ada di lapangan, pembelajaran yang diikuti secara kelompok sehingga mahasiswa diajak aktif dan terlibat dalam pembelajaran ini, di mana di akhir sesi akan diulas kembali oleh saya sebagai dosen pengampu untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dari mahasiswa. Sistem penilaian pada mata kuliah ini sesuai dengan RPS struktur data, di mana bobot penilaian yang saya gunakan pada penilaian ini yang itu pertama tentang absensi sebanyak 15%, proses aktivitas tugas itu 20%, ujian tengah semester bobotnya 30%, dan untuk ujian akhir semester sebanyak 35% yang dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Untuk skema penilaian itu menyesuaikan pada rubrik penilaian yang ada pada RPS. Berikut proses perkuliahan yang akan saya lakukan secara offline atau luring.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua. Apa kabar? Sehat? Hari ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga ya di semester 2 ini. Semoga teman-teman tidak bosan ketemu sama saya ya untuk 16 kali pertemuan lagi di materi struktur data. Nah, hari ini materi yang akan saya ajar di siang hari ini mengenai struktur data array ya di pertemuan 3 hari ini. Pertanyaan saya sebelum saya masuk ke struktur data, saya mau ulas lagi yang di pertemuan kedua. Apa itu struktur? Masih ingat apa itu struktur? Apa itu struktur? Luis, itu apa itu struktur? Struktur ya? Iya. Kalau saya sih bisa bilang struktur kayak fondasi ya. Fondasi, boleh. Ada lagi yang masih ingat tentang struktur itu apa? Susunan. Apa lagi? Nggak lupa. Nah, oke. Struktur itu mengenai pengaturan atau pengorganisasian ya, yang mana unsur-unsurnya terkait mengenai elemen dalam suatu objek sistem. Nah, sedangkan data, apa itu data? Masih ingat tentang data? Kumpulan fakta. Kumpulan fakta. Ada lagi? Untuk jawab dari datum. Oke. Data itu adalah menurut Jordan Davis fakta mentah ya yang belum diolah menjadi sebuah informasi yang signifikan. Nah, struktur data hari ini kita masuk ke array. Jadi ini referensi array yang akan kita gunakan di siang hari ini, yang mana outline-nya itu tentang string, array, sama jenis-jenis array yang akan kita bahas ya. Nah, untuk string itu sendiri merupakan tipe data majemuk, yang mana tipe datanya ini memang kumpulan karakter yang terdiri dari 256 default yang tersusun dari 0 sampai 255 ya. Yang mana kumpulan karakter ini juga yang digunakan untuk membentuk string yang dinamakan alfabet, dan pemberian nilai string ini biasanya diapit oleh tanda kutip ya. Nah, untuk lebih pahamnya mari kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan string ya. Bentuk umum penulisan tipe data string adalah tipe data pengenal, yang mana pengenalnya disebut dengan nama variabel, panjangnya itu bilangan bulat yang menunjukkan jumlah karakter. Nah, ini contohnya. Untuk nama variabelnya nama, sedangkan 15 ini adalah panjang atau bilangan bulat yang menunjukkan dari jumlah karakter yang kita gunakan ya. Nah, ini yang disebut dengan penulisan tipe data string. Ada fungsi operasi string ya, ada yang dikenal dengan string copy ya, yang mana memang untuk fungsinya menyalin. Ada yang namanya string cat, yang mana untuk menggabungkan, string compone untuk membandingkan, sedangkan string length untuk membandingkan panjang dari nilai string. Yang terakhir string karakter untuk mencari nilai karakter dalam string ini yang kita gunakan pada pemrograman Python nantinya. Nah, selanjutnya itu array ya. Jadi kita masuk ke fokus utamanya, yaitu tentang array. Array ini memang adalah struktur data yang fundamental dalam pemrograman, memang istilahnya dasar-dasar fundamental atau basicnya dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen, yang mana tipe datanya ini sama, alokasi memorinya sangat kontinu ya, atau istilahnya berurutan, dan konsep array ini didokumentasikan secara luas dalam literasi ilmu komputer. Nah, ini yang akan kita jabarkan nantinya. Yang mana array itu sendiri menurut Comenedal ya, atau Introduction to Algorithm-nya, array ini adalah istilahnya statis. Dia tetap bersifat homogen ya, yang mana sama tipenya dan diakses melalui indeks. Jadi dia pembacanya berdasarkan indeksnya nantinya. Nah, sama juga dengan Python dari documentation, yang mana memang untuk istilah dari modul array itu sendiri dengan versi efisien dari list itu yang hanya menyimpankan data dengan tipe yang sama juga. Jadi istilah dari struktur data array yang kita kumpulkan ya, atau istilah yang kita rangkum menurut pakar ini, yang mana array itu merupakan tipe data atau struktur data yang sekumpulan variabelnya itu memiliki tipe data yang sama dan menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel, yang mana array ini memungkinkan untuk menyimpan data maupun referensi objek nantinya yang akan kita gunakan, sehingga jumlah variabel dapat menggunakan nama yang sama ya. Nah, itu yang dimaksud dengan array itu sendiri.
Selanjutnya array. Nah, ini pokok bahasan dari array itu sendiri ya. Array itu adalah larik atau larik yang mana memang jenis struktur data yang sederhana, tunggal, dan didefinisikan sebagai pemesanan alokasi memori sementara pada komputer. Nah, dia bersifat berurutan dan bersifat homogen yang mana memang pembacaannya terstruktur ya atau berurut. Nah, homogen di sini adalah mempunyai tipe data yang sama. Nah, sebuah array ini juga merupakan elemen yang seluruhnya berupa integer, karakter, maupun string atau yang dikenal dengan istilah array ini dikenal dengan larik atau matrix ya. Itulah array. Nah, pada pokok pembahasan array ini juga ada yang dikenal dengan istilah karakteristiknya. Nah, ini karakteristiknya mengenai mempunyai batasan dan pemesanan alokasi memori yang memang bersifat statis ya, dia tetap. Sedangkan mempunyai tipe data yang sama, itulah yang dikenal dengan homogen tadi, dapat diakses secara acak. Itu dari karakteristik array. Untuk mengetahui 3 hal yang harus diketahui dalam mendeklarasikan array ini, ada yang dikenal dengan istilah tipe datanya, nama variabel array yang akan kita gunakan, dan pembacaan secara indeks pada array itu sendiri ya. Itu yang harus kita ketahui ketika kita mendeklarasikan yang namanya array. Nah, selanjutnya saya masuk ke jenis-jenis array. Ada array dimensi 1, array dimensi 2, array dimensi 3. Untuk hari ini kita bahas array dimensi 1 dan array dimensi 2 terlebih dahulu. Saya pengen teman-teman fokus pada dimensi 1 dan dimensi 2, baru besok kita akan masuk ke dimensi 3 ya. Nah, di dimensi 1, array dimensi 1 ini adalah istilah dari one dimensional array yang disebut juga dengan istilah vektor yang menggambarkan data dalam suatu urutan. Nah, jadi tipe data atau nama variabelnya berdasarkan indeks dengan integernya A5. Jadi A1 sampai A5 ini adalah integer yang digunakan dalam elemen array, sedangkan indeksnya pembacaan dari A1 itu adalah 0, indeks 1, indeks 2, dan sampai indeks 4 ya. Jadi pembacaan per elemennya itu dibaca per indeksnya. Itulah yang dikenal dengan dimensi 1. Nah, untuk rumus dari dimensi 1 itu sendiri yaitu AI sama dengan B ditambah I kurang 1 dikali L. Yang mana AI di sini adalah posisi array yang akan kita cari, sedangkan B ini adalah posisi awal indeks pada memori komputer. I ini adalah subscript atau indeks yang mana array yang dicari, dan L ini adalah besaran atau ukuran memori pada data. Ini yang akan kita masukkan ke hitungan array dimensinya. Nah, berikut soalnya ya. Suatu array dideklarasikan sebagai berikut, yang mana A-nya 5 dengan alamat awal indeks berada di 0011 heksa dan ukuran memori tipe datanya integer sama dengan 2. Tentukan berapa alamat array A3 ya. Nah, dalam pencarian kasus ini A1-nya memang kita ketahui A3 ya. Yang B-nya adalah 0011 yaitu alamat awal pada indeks, dan I ini adalah 3 untuk tipe datanya sama dengan 2. Nah, pada penyelesaian masalah kasus ini, maka yang harus kita jabarkan untuk mendapatkan A1, A2, A3, A4, A5 dengan cara A3 yang ditanya AI-nya ya, A3 sama dengan 011. 011 ini adalah alamat awal indeks yang kita masukkan, ditambah I-nya 3. Nah, 3 ini adalah yang ditanyakan, dikurang 1 dikali 2, maka 011 heksa ditambah 4 menjadi 0015. Maka 0015 itu terletak pada indeks yang kedua di elemen array-nya. Oke, nah itu pembacaan berdasarkan dimensi 1 pada array. Sampai di sini paham dulu? Ada contoh soal dari saya. Nah, bagi teman-teman saya yang atau rekan-rekan sekalian yang ingin mencoba ke depan, silahkan. Ada yang bisa? Ada nilai yang akan saya kasih bagi teman-teman saya yang mau maju ke depan. Ada yang bisa menyelesaikan ke depan? Silahkan, Kak.
Sudah? Atur nuhun kan? Kita cek dulu ya teman-teman. AI ditambah sama dengan B ditambah I kurang 1 dikali L, yang mana 0012 heksa, ditambah 5 ya, yang mana 5-nya adalah alamat array yang kita cari, dikurang 1 dikali tipe datanya, yaitu tipe data float sama dengan 4 ya. Maka kok 0012 ditambah 4 dikali 2 sama dengan 0012 ditambah 8, 0020. Nah, ini benar ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Bu, Ya. izin bertanya. Bentar dulu ya kan? Boleh. Mau tanya? Perkenalkan, saya Novel Fauzi Rahman, izin bertanya, Bu. Iya. Array lebih disarankan untuk kasus penggunaan apa ya, Bu? Oke. Terima kasih kan, pertanyaannya bagus ya. Array ini disarankan. Nah, ini pertanyaan bagus teman-teman. Kenapa saya bilang bagus? Karena struktur data paling fundamental ya. Array ini disarankan dalam kasus yang mana di mana jumlah data sebelumnya sudah diketahui ya, dan kemudian tidak berubah lagi. Nah, dan biasanya aplikasi istilahnya untuk penggunaan array ini disimpan ke aplikasi yang dapat diakses secara cepat, yang mana contohnya untuk pemrograman grafis dan manipulasi citra ya. Sampai di sini paham kan? Nah, kita masuk ke implementasi array dimensi 2 ya. Array dimensi 2 ini adalah sering digunakan dalam menerjemahkan matriks yang mana dia terdiri dari kolom dan baris. Nah, tipe data ini yang akan kita bahas teman-teman untuk mencari integer dari kolom dan baris dari array dimensi 2. Yang mana memang ada alamat atau istilahnya rumusan yang kita gunakan, yaitu tentang CMO dan RMO-nya ya, MIJ MOO ditambah J, yang mana dikali K I kurang 1 dikali L, sesuai dari CMO dan RMO yang sudah saya jabarkan di atas. Maka kasus ini kita implementasikan pada array dimensi 2 yang terdiri dari kolom dan baris ya, yang mana integer M3 dan 2 itu adalah barisnya 3. Baris 3 itu seperti ini ya teman-teman. Ini barisnya 3, kolomnya 2. Nah, itu adalah baris ketiga dan kolom kedua yang kita implementasikan pada rumus ini. Maka penyelesaiannya seperti berikut ya. Nah, pada kolom baris per baris yaitu M00, pembacanya adalah berdasarkan 00, M00, M01 itu per baris, sedangkan M10 itu 10 per baris dan M11 per baris. Jadi pembacanya per baris, sedangkan untuk kolom itu pembacanya berdasarkan kolomnya 00, bacanya seperti ini ya, sesuai. Nah, maka tertulis seperti yang teman-teman lihat hari ini, yang mana elemen per barisnya ada 2, sedangkan elemen per kolomnya ada 3. Itu untuk dimensi 2. Nah, untuk dimensi 2 ini juga pertanyaannya adalah yang ditanya. Kalau yang ditanya adalah simbol tanda tanya ini, maka yang ditanya adalah urutan yang ke baris keberapa ini? Baris ketiga, kolom kedua. Makanya yang ditanya adalah alamat array X32 ya, berdasarkan cara pandang baris tersebut. Maka jawaban untuk soal tersebut seperti berikut ini ya. MIJ sama dengan M00 yang rumus RMO kita masukkan, kita pindahkan data yang sebelumnya ada di kasus sebelumnya ya, yang mana yang ditanya adalah M32, MIJ-nya menjadi X32, sedangkan untuk selanjutnya M00-nya adalah 0011, memang alamat awal indeks, dan I-nya adalah 3, I3 itu adalah float dari X4 dan 3. 3 dikurang 1 dikali 3. Nah, N-nya adalah 3 ya. N3 ini didapat dari 4 dan 3 pada float X. Ditambah J, J-nya didapat dari MIJ ya, teman-teman. Dikurang 1 dikali L. Maka didapatlah hasil 0011 ditambah 3 kurang 1 dikali 3. 2 dikali 3 dapat 6. 2 dikurang 1 dapat 1. Maka 6 ditambah 1 jadi 7 dikali 4 dapat 28. 28D untuk menjadi 1C. Ada yang tahu caranya? Dari desimal ke heksa? Ada yang tahu? Nah, ini adalah cara paling cepat ya yang harus kita cari ketika kita menemukan jawaban 28 desimal, kita jadikan ke heksa, yaitu 812. Oke, maka A-nya adalah 10, B-nya 11, C-nya jadi 12, maka itulah tertulis 1
1C. Maka 0011 tambah 1C menjadi 0022D. Sampai di sini paham? Itu adalah 2 dimensi, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ibu izin bertanya. Ya, silakan nih. Apa perbedaan dari array dimensi 1 dan array dimensi 2 dan apa saja contohnya Ibu? Terima kasih. Terima kasih Neng. Siapa namanya sebelumnya? Auha. Auha. Terima kasih ya Auha. Untuk jawaban array dimensi 1 syaratnya adalah dia harus memiliki array pada dimensi 1 itu harus memiliki yang namanya indeks ya. Atau istilahnya satu baris. Nah, untuk pengaksesan array-nya, elemen per array-nya itu diakses hanya untuk satu indeks saja. Sedangkan untuk 2 dimensi, akses elemen array-nya harus memiliki dua kolom 2 baris, dan indeksnya itu berdasarkan 2, yaitu indeks baris dan indeks kolom. Untuk contohnya pada pemrograman Python kita cobakan ya. Berikut contohnya pada pemrograman Python, teman-teman. Ya, kita coba pakai Python dulu. Nah, untuk penulisan contoh dari dimensi 1 ya. Maka kalau seperti ini saya tekan, yang hasilnya keluar adalah angka berapa? 20 ya. Kenapa? Karena array yang saya tekan adalah indeks pertama. Kalau indeksnya 0 berapa hasilnya? 10. Sampai di sini paham? Itu contoh dimensi 1 ya. Kalau contoh untuk dimensi 2 ya. Maka yang akan tampil adalah baris kedua kolom ke-1. Baris kedua kolom ke-1. Maka jawabannya adalah baris kedua kolom ke-1. Jawabannya adalah 8. Paham kenapa? Baris kedua kolom ke-1 ya, jawabannya adalah 8 karena di baris kedua 0, 1, 2. Oke, baris yang kedua 8 ya. Kolom ke-1 0, 1. Makanya hasilnya ada 8, itu dalam bentuk matriks. Sampai di sini paham Neng Auha? Paham ya. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Paham dengan array dimensi 1 dan array dimensi 2? Paham ya. Kalau paham, mari kita lanjutkan. Nah, ini yang untuk kasus CMO. Kalau tadi kita bahasnya RMO dan ini dalam bentuk CMO-nya ya, sama seperti RMO. Nah, kalau teman-teman sudah paham ya, saya punya tugas ya, yang mana tugasnya silahkan dikerjakan. Nah, akan saya tunggu pada pukul 23.59 paling telat ya. Silakan dikerjakan tugas saya dan kirim ke alamat link yang sudah tertera di depan. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Tidak cukup? Cukup. Terima kasih teman-teman yang sudah datang pada siang hari ini ya. Semoga tidak bosan bertemu dengan saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian cuplikan dari saya. Mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.